Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 praktikan shift C analisa farmasi kuantitatif akan menjelaskan mengenai titrasi argentometri. Argentometri merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida atau ion lainnya dengan ion Ag+ dari perak nitrat dan membentuk endapan perak halida. Larutan baku sekunder yang digunakan adalah perak nitrat, karena perak nitrat merupakan satu-satunya senyawa perak yang bisa terlarut dalam air. Dasar titrasi argentometri adalah pembentukan endapan tidak mudah larut antara titran dan analitik. Larutan sampel dititrasi terhadap larutan perak nitrat dengan konsentrasi yang diketahui. Ion klorida bereaksi dengan ion perak untuk menghasilkan perak klorida yang tidak larut. Berikut reaksi antara perak dan klorida. Metode titrasi argentometri berdasarkan indikator yang digunakan dibedakan menjadi 3 metode, yaitu yang pertama metode Mohr, yang kedua metode Volhard, yang ketiga metode Vajan. Metode Mohr. Perak nitrat akan bereaksi dengan ion halida membentuk endapan perak halida yang berwarna putih. Bila semua halida sudah habis bereaksi dengan Ag+ dari perak nitrat, maka kelebihan sedikit Ag+ akan bereaksi dengan kromat dari indikator kalium kromat yang ditambahkan. Ini berarti titik akhir titrasi telah dicapai, yaitu bila terbentuk warna merah bata dari endapan Ag2CrO4. Titrasi Mohr dapat digunakan untuk analisa ion klorida dan ion bromida pada pH 7-9 atau netral hingga basa lemah. Jika pH terlalu kecil atau asam, kesetimbangan kromat di kromat akan menurunkan kepekaan kromat sehingga menghambat pembentukan endapan perak kromat. Jika pH terlalu besar atau larutannya basah, akan terbentuk endapan AgOH yang terurai menjadi Ag2O. Argentometri metode Mohr akan menghasilkan reaksi antara lain. Jika perak bereaksi dengan klorida akan menghasilkan perak klorida atau endapan putih. Jika perak bereaksi dengan kromat akan menghasilkan perak kromat atau endapan coklat kemerahan. Metode Volhard. Cuplikan yang mengandung ion halida direaksikan dengan perak nitrat berlebih. Selanjutnya, kelebihan perak nitrat yang tidak bereaksi dititrasi dengan larutan tiosianat standar yang diketahui konsentrasinya dan indikator besi. Titik akhir titrasi dapat diketahui dengan terbentuknya warna merah dari kompleks besi tiosianat. Metode Volhard menggunakan titrasi tidak langsung pada penentuan kadar klorin, bromin, dan iodin dalam larutan yang bersifat asam. Kesalahan titrasi klorin dapat terjadi jika endapan perak klorida bereaksi lanjut dengan tiosianat. Hal tersebut dapat dicegah dengan penyaringan endapan perak klorida atau dengan penambahan nitrobenzen sebelum titrasi dengan tiosianat. Nitrobenzen menjadi lapis minyak yang memisahkan endapan dari tiosianat. Argentometri metode Volhard dilakukan reaksi yaitu perak ditambah dengan halida menghasilkan perak halida tambah perak sisa. Perak sisa tersebut akan direaksikan dengan tiosianat menghasilkan perak tiosianat. Tiosianat bereaksi dengan besi menghasilkan besi tiosianat yang berwarna merah. Metode Vajan. Prinsip dari metode ini yaitu penetapan kadar halida dengan menggunakan indikator absorpsi. Jika perak nitrat ditambahkan ke natrium klorida yang mengandung zat berpendar fluor, titik akhir ditentukan dengan berubahnya warna dari kuning menjadi merah jingga. Jika didiamkan, tampak endapan berwarna, sedangkan larutan tidak berwarna disebabkan adanya absorpsi indikator pada endapan perak klorida. Warna zat yang terbentuk dapat berubah akibat absorpsi pada permukaan. Argentometri metode Vajan, jika larutan mencapai titik akhir titrasi akan menghasilkan warna pink atau merah muda. Jika dilihat dari gambar, maka Erlenmeyer ketiga adalah Erlenmeyer yang larutannya telah mencapai titik akhir titrasi. Berikut tabel yang membedakan metode titrasi argentometri, yang dibedakan berdasarkan indikator, suasana, metode reaksi, larutan yang ada di dalam buret, dan titik akhir titrasi.
Sekian penjelasan mengenai titrasi argentometri. Semoga video dan penjelasan yang disampaikan dapat bermanfaat.